Ini sudah terekam belum ini? Oke, sudah mulai. Share screen. Aduh. Bisa dengar toh? Halo. Bisa Pak Guru. Oh, bisa, siap. Hormat. Oke, teman-teman. Teman-teman atau teman-teman ya panggilnya. Oh iya, anak murid. Sorry. Ya, ya baik, baru sebelum kita mulai pelajaran pada malam hari ini, ada baiknya mungkin satu anak tolong pimpin kita dalam doa dulu. Mungkin Eban begitu. Baik teman-teman, saya tetap Bapak Guru. Saya ajak kita bersatu dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk anak Eban yang paling ganteng di muka bumi. Terima kasih Pak Guru. Oke, Pak Guru puji saja. Ya, hari ini kita belajar tentang hari ini kita masuk ke pertemuan kedua. Pertemuan kedua itu kita belajar tentang apa? Masih topik yang sama, yaitu topik perubahan keruangan dan interaksi ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Topik masih topik yang itu, topik yang sama, yaitu perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Dengan subtopik iklim dan geologis negara-negara ASEAN. Sampai sini dulu, Pak Guru mau tanya, ada yang takut dari iklim? Ya sabar. Ada yang takut dari iklim dan geologis itu maksudnya apa? Iklim sama geologis itu maksudnya apa? Mungkin anak Reviana yang paling gaul dan paling cantik, tolong bisa jelaskan, mungkin mengerti yang iklim itu mengerti tentang apa? Halo Reviana. Halo Pak Guru. Iya, mungkin Reviana bisa jelaskan Kak, iklim itu apa? Yang Reviana Iklim tahu. itu cuaca. Iklim itu cuaca. Geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi. Oke, luar biasa. Bagus juga dia pendapat. Mungkin ada yang lain? Ada yang lain atau tidak? Lanjut kan? Oke, sudah kita lanjut. Tidak ada pendapat lain. Ya, Reviana pendapat sudah tambah-tambah bumbu sedikit, sudah masuk lah. Ya, jadi kita belajar itu pasti punya tujuan, toh. Kita belajar itu pasti punya tujuan. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu adalah ini. Ya, itu gambarnya saja. Ya, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian itu diharapkan untuk apa? Dapat mengidentifikasi dan memahami kondisi iklim dan geologis negara anggota ASEAN atau negara-negara ASEAN. Ada yang tahu atau tidak? Kita negara ini beriklim apa? Negara Indonesia ini. Tropis. 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 Oh iya. Benar. Ada lagi? Jawaban lain? Hutan hujan tropis. Iya, itu. Maunya ada yang lain lagi tidak? Sudah? Tidak ada. Tidak ada Pak Guru. Oke, baiklah kalau begitu. Kita lanjut. Ya. Terus letak geologisnya itu bagaimana? Indonesia punya letak geologis itu. Ada yang tahu tidak? Dari Bapak Kris mungkin? Bapak Kris lagi, anak Kris. Kalau dari saya Pak Guru, letak geologisnya itu
Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Australia dan benua Asia. Sedangkan untuk samudranya Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ah ya, benar. Itu juga sudah masuk. Terima kasih untuk jawabannya. Ya, sama-sama Pak Guru. Ya. Ini adalah klasifikasi iklim. Klasifikasi iklim menurut iklim matahari. Klasifikasi iklim itu ada banyak versi. Ada dari klasifikasi iklim matahari, terus dari para ahli juga seperti Jung Hoon, Koppen. Kalau yang ada di gambar ini, yang ada di gambar sekarang ini itu klasifikasi kabar. Kalau ada di gambar sekarang ini, kabar. Nah, kalau ada yang ada di gambar sekarang itu, ini klasifikasi iklim matahari menurut garis lintang. Jadi yang warna hijau ini itu merupakan daerah di mana iklim tropis. Ini warna hijau ini. Sebelum kita masuk ke dalam ini dulu kalian tahu dulu ini yang warna hijau ini. Jadi iklim tropis itu dia berada di 0 derajat lintang utara, 0 derajat lintang utara sampai 23 derajat lintang utara, ataupun 0 derajat lintang selatan sampai 0 derajat lintang selatan sampai 23 derajat setengah derajat. 23 setengah derajat lintang selatan. Kok perlu baca gimana ini? Ya begitu. Kalian warna orange kayak ini, warna orange ini. Ada yang tahu tidak warna orange ini beriklim apa? Subkentara besar ini. Subtropis. Ya betul. Subtropis. Kalian warna hijau nih, warna biru-biru laut kah, biru-biru ini. Nah, di bawah, di atas sama di bawah nih. Itu beriklim sedang. Kalau di atas ini beriklim tinggi. Iklim sedang. Iya, pintar. Terus ini, lihat lagi. Terus negara yang di kawasan iklim tropis ini beriklim iklimnya iklim tropis toh. Terus musimnya berapa musim kalau di negara tropis? Kalau di negara tropis itu iklimnya iklim apa saja? Musim panas dengan musim hujan. Oh iya, maksudnya itu salah bicara. Musim maksudnya. Ya, musim panas dan musim hujan. Lebih tepatnya itu musim penghujan. Itu kalau di negara dari iklim tropis. Kalau di subtropis bagaimana? Kalau di negara subtropis. Sebelum kita masuk lebih jauh, negara subtropis ini apa? Iklim apa? Berapa musim? Iklim berapa musim di sini? Kalau di khatulistiwa kan tropis itu kan 2 musim. Kalau di subtropis bagaimana? Ya, sini. Ada yang tahu kok tidak? Kalau di negara subtropis, itu negara berapa musim? 2 musim kah? 4 musim kah? Empat, Pak Guru, 4 musim. Kenapa 4? Jawab dulu. Musim panas, musim hujan, musim dingin, musim gugur. Musim salju kok lupa. Ya, jadi di Asia Tenggara itu punya 2 musim ini. Musim iklim, punya juga definisi iklim tropis sama iklim subtropis. Itu di Asia Tenggara. Di 2 iklim itu. Kalau iklim tropis, Pak, iklim tropis itu iklim yang dari 2 musim. Terus di mana matahari bersinar sepanjang tahun. Kalau orang mau lihat matahari full dari jam 6 sampai dari pagi itu jam 6 pagi yang dia muncul itu sudah sampai jam 6 sore. Itu matahari kita bisa lihat. Itu bisa lihat utuh, lihat 12 jam. Kita lihat dia bisa 12 jam utuh. Matahari itu. Mataharinya 12 jam utuh, terus malamnya juga 12 jam gelap. Kalau di matahari, kalau itu sampai di subtropis ini, subtropis apalagi dingin, apalagi sedang ini, itu penyinaran mataharinya berbeda dengan di negara kita. Yang ada di khususnya yang ada di iklim tropis ini.
Itu apa yang menyebabkan? Garis lintang tadi sudah ini. Jadi negara-negara yang punya garis lintang tuh 0 sampai 23,5 derajat ini, baik utara maupun selatan, itu penyinaran mataharinya bagus. Itu 12 jam. 12 jam penyinaran matahari untuk siang dan malam itu 12 jam. Kalau di subtropis atau negara-negara sedang, apalagi dingin, itu jam 9 malam pun masih terang. Kalau musim-musim panas. Kalau musim dingin sebaliknya. Gelap lebih lama daripada terang. Kira-kira sampai sini ada yang mau kasih tanggapan? Halo? Ada orang ke tidak ini? Jelas, Pak Halo. Guru. Pak Guru. Oke, baik. Berarti kan baik ya, sebentar nanti kalian jelaskan ulang. Bikin kesimpulan jadi. Nah, iklim di Asia Tenggara atau kawasan ASEAN. Iklim di kawasan ASEAN itu pertama tropis. Sudah pasti toh. Yang kedua tuh subtropis. Iklim tropis di mana saja? Di mana saja kelihatan, kita lihat ini. Nah, iklim tropis itu ada sini. Jadi negara-negara yang ada di negara tropis ini, yang ada di warna biru nih. Biru-biru laut ini. Nah, di negara-negara ini, itu penyinaran mataharinya tinggi. Makanya apa? Apa banyak ini? Tumbuh-tumbuhan, pohon berdaun lebat itu ada di situ. Ada di sini. Nah, kalau ini subtropis. Sampai di Arab ini. Sampai Amerika Utara, Amerika Selatan. Di bawah nih. Ini subtropis, negara subtropis. Negara yang beriklim subtropis maksudnya begitu. Ada di sini. Ada di sini. Ini kalau ini negara tropis, kalau ini subtropis. Warna kuning. Terus negara ASEAN yang masuk subtropis itu yang mana? Yang masuk tropis itu yang mana? Dari gambar ini ada yang bisa kasih pernyataan negara ASEAN yang masuk subtropis. Karena rata-rata dari sini ini warna negara ASEAN itu rata-rata masuk tropis. Masuk beriklim tropis. Tapi kalau negara ASEAN yang masuk iklim subtropis itu yang mana? Ada yang bisa kasih tunjuk? Atau bisa kasih tanggapan? Mungkin Ada yang bisa kasih tanggapan kan tidak? mungkin salah satunya Thailand, Pak Guru. Ada yang lain? Malaysia, Indonesia. Malaysia, Indonesia ya? Oh, Singapura. ya, jadi begini. Jadi begini yang masuk, yang warna-warna biru tuh, warna biru laut ini. Biru laut ini ada sini, biru laut ini. Ini semua iklim tropis. Jadi negara-negara yang tadi kamu bilang Malaysia itu ada di sini. Itu tropis. Ada di bagian sini. Jangan sampai sini sampai Amerika. Jadi kalian bingung nanti. Sini saja. Ada nih. Nah ini. Jadi negara-negara warna biru ini Thailand ini warna biru nih. Ini. Thailand, terus Vietnam, Laos, kecuali Myanmar. Myanmar tapi Myanmar bagian utara. Myanmar bagian utara tuh yang ada di sini nih. Ada nih. Nah, di sini. Myanmar utara di sini. Ayo sabar. Ada nih. Iya toh? Lihat anak panah tuh. Tikus mouse punya anak itu. Ada itu. Dari sini. Nah, Myanmar bagian utara. Ada yang tahu ke tidak perbedaan dari tropis dan subtropis ini? Mungkin anak Evan yang paling kali di kelas ini coba kasih tahu kan. Dia perbedaan. Dia punya perbedaan dan dia punya persamaan. Kemiripan mungkin.
kasih tanggapan dulu. Subtropis dan tropis itu perbedaan di mana? Kayaknya mirip. Coba kasih jelas dulu. Kasih jelaskan dulu. Bisa tidak kasih tanggapan? Mungkin dari Crispinus. Pak Guru, kalau menurut saya di iklim tropis itu dia cuma 2 musim saja, tapi kalau di subtropis itu ada 4 musim. Ya benar. Bukan cuma subtropis saja yang 4 musim. Ada juga di iklim sedang. Iklim sedang itu sampai di Eropa, di Rusia, pokoknya di atas sana. Iklim sedang itu juga 4 musim. Tapi bedanya dengan subtropis itu ada perbedaannya. Perbedaan itu yang Pak Guru minta. Lah, mungkin lama penyinaran Mungkin matahari, Pak Crispinus Guru. Lama penyinaran matahari. Oke, bisa. Ada yang lain? Monica mungkin. Monica yang paling cantik. Mungkin bisa kasih penjelasan sedikit. Halo, Monica. Ada orang kah tidak ini? Iya, Pak Sampai Guru. tidur ini? Oh iya, Tidak, Pak Guru. tidak ada. Iya, Pak Guru sudah. Oh iya. Kalau Lili mungkin bisa kasih tanggapan. Tadi pertanyaannya bagaimana? Ya, jadi pertanyaannya begini. Subtropis dan tropis itu negara yang memiliki iklim hampir mirip. Terus saya mau tanya itu perbedaannya apa ada dengan itu? Tropis ini. Menurut saya, Pak Guru, perbedaannya mungkin di karena perbedaan iklim mungkin apa ya? Oh, mungkin ini apa namanya? Keadaan ini Bapak. Keadaan apa? Hidrosfernya dan litosfernya mungkin beda, mungkin ini dari tanahnya, jenis tanahnya beda. Mungkin. Hidrosfer dan litosfer itu apa? Kau jelaskan dulu. Istilah terlalu banyak jadi. Litosfer itu maksudnya saya itu tanahnya Bapak, mungkin jenis tanahnya beda. Mungkin. Iya, bagus. Masukan diterima. Ya, jadi begini penjelasannya. Kalau tropis itu dan subtropis itu sebetulnya mirip. Kalau subtropis itu wilayah peralihan begitu. Jadi dia punya iklim itu memang 4 musim, tapi dia tidak seperti iklim sedang. Iklim sedang itu macam pasti berurutan. Setiap dia punya siklus, musim hujan, musim gugur, musim semi, musim salju, itu sudah berurutan sudah pasti. Itu musim apa? Musim sedang. Negara-negara yang memiliki musim sedang. Di negara-negara memiliki musim sedang itu siklusnya jelas, sudah tak setiap tahun pasti. Tapi kalau di subtropis itu peralihan tuh. Jadi kadang hujan, kadang tidak, kadang bisa turun salju. Tapi dia lebih banyak tuh panas. Mulai contohnya itu di negara-negara Arab itu. Negara Arab itu padang pasir banyak. Arab Saudi bagian utara. Itu bisa turun salju. Tapi tidak turun saljunya seperti di negara-negara Eropa begitu. Di bagian iklim sedang begitu. Kalau mereka yang berada di iklim sedang itu biasanya tuh musimnya sudah jelas begitu. Musimnya sudah pasti sesuai siklus. Macam di Indonesia begini, musim hujan pasti 6 bulan sekali, musim panas 6 bulan sekali. Tapi kalau subtropis beda. Itu yang mendominasi itu iklim hangat, iklim panas begitu. Salju memang turun, tapi tidak selalu. Hujan juga begitu, hujan turun, tapi tidak selalu. Bahkan mungkin satu kali saja hujan turun. Salju juga begitu, mungkin begitu. Satu tahun satu kali saja. Itu yang disebut dengan iklim subtropis. Karena dia peralihan antara tropis dan antara tropis menuju ke iklim sedang itu. Iklim negara beriklim 4 musim itu. Itu yang dimaksud dengan subtropis. Sampai sini sudah paham kan? Atau kurang paham? Jelas Pak Guru. Oke, baik, itu terlanjut. Nah, jadi di Indonesia, di Asia Tenggara juga punya iklim khusus. Kalau iklim kan ada iklim
sedang iklim tropis, iklim subtropis. Tapi kalau di Asia Tenggara tuh punya iklim lain lagi. Khusus dia punya iklim sendiri, itu iklim muson atau iklim subtropis ini, subtropis lagi, iklim muson. Iklim muson, kenapa dia bisa disebut iklim muson? Nah, iklim muson itu dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan. Muson adalah angin periodik yang terjadi terutama di Samudra Hindia dan sebelah selatan Asia. Nah, jadi ASEAN itu berdasarkan letak geografisnya memiliki iklim muson. Iklim muson itu apa? Iklim yang ada di Asia Tenggara. Itu iklim khusus sendiri. Karena apa? ASEAN terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Itu yang disebut, makanya disebut iklim muson itu. Tapi kalau untuk secara umum, di Asia Tenggara itu iklim tropis sama iklim subtropis saja. Itu secara iklim matahari. Tapi kalau khusus ini ada ini. Iklim muson ini sudah. Nah ini sudah ini. Orang bisa bilang angin barat, angin timur itu sudah. Ini ada ini. Mungkin Om Evan bisa jelaskan kah? Saya panggil anak Evan tuh Om saja. Orang laut yang jelaskan. Kalau orang pantai jelaskan itu paling mantap sudah. Kalau musim barat bagaimana? Kalau musim timur bagaimana? Coba anak Evan jelaskan. Kan orang pantai itu, masa orang pantai tidak tahu itu bahaya. Musim apa guru? Ah, biasa kan musim angin, atau musim barat, itu kenapa bisa musim barat? Terus musim angin, musim timur itu kenapa? Kalau orang bilang itu musim apa? Barat atau musim timur? Matahari juga Pak Guru. Kalau musim barat bagaimana? Bisa melaut ke tidak? Arah anginnya dari barat tuh, Guru. Gimana? Nah itu. Kalau tidak salah. Kalau angin barat berarti arah anginnya itu dari barat ke timur. Kalau dari angin timur berarti arah anginnya itu Nah, dari itu timur ke barat. Ada nih atas jelas. Bagaimana? Bisa jelaskan atau tidak? Bisa Pak Guru, bisa. Ya, tolong jelaskan saya yang anak Evan mengerti. Yang anak Evan mengerti seperti apa? Kalau musim hujan, musim timur bagaimana, musim barat bagaimana? Jelaskan secara singkat saja, terus panjang lebar. Bagaimana Pak Guru? Ya, kalau musim barat itu bagaimana? Kalau musim timur itu bagaimana? Angin timur, angin barat itu bagaimana? Kalau sebagai nelayan. Contohnya kalau kau nelayan ini. Kau ini nelayan. Terus kalau musim hujan itu apa yang harus kau lakukan? Musim hujan. Musim barat itu apa yang harus kau lakukan? Terus musim timur itu apa yang kau harus lakukan? Maksudnya musim anginnya. Pak Guru. Bagaimana? Suara tidak muncul ini. Tidak fokus penjelasan tadi, jadi saya kurang paham. Ayo, begini. Musim biasa kan kok di laut ini toh. Biasa kan orang-orang tua bilang kalau angin laut, angin barat itu harus bikin apa, terus angin timur itu harus bikin apa. Begitu. Maunya kan anak Evan ini orang pantai pasti tahu lah kebiasaan orang tua di sana. Mungkin cerita sedikit. Isi di loyang berpot, sudah begitu. Nanti cuci. Nanti ini kawan. Tahu yang satu potong di kecil-kecil. Oh, tidak bisa. Aduh. Mungkin anak John bisa bantu jelaskan. Bagaimana Pak Guru? Kalau angin barat bagaimana? Bagaimana Pak Guru? Di pertanyaan bagaimana? Pak Guru. Pak Guru, saya iya, mulai dikit, saya bisa jelaskan sedikit menurut pendapat saya toh. Jadi menurut saya itu kalau musim barat
itu dong tidak bisa mencari. Dong di pesisir toh. Kalau musim timur itu baru dong bisa ke laut untuk mencari. Kenapa musim barat dong tidak mencari? Kenapa musim timur baru bisa mencari? Pasti ada alasan tuh. Coba aku jelaskan. Karena angin barat ditiup lebih kencang daripada angin timur. Iya, kau sudah rasa. Mungkin seperti guru. Oh iya, betul sudah. Bagus anak. Karena aku jawaban juga pas sudah memang. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan. Sampai sini dulu. Ini Pak Guru apa? Kan dari tadi yang kita sudah jawab semua yang ditanyakan. Coba secara garis besarnya itu, kalau dari Pak Guru sendiri tuh kira-kira angin muson dan angin barat itu seperti apa? Kan dari tadi kita hanya yang menjawab terus. Oh iya, Itu kan betul. hanya menurut Jadi kalau pemikiran kita. Jadi kalau dari Pak Guru sendiri itu bagaimana? Oh Yo, iya, sini Pak Guru jelaskan. Kalau angin muson barat itu, angin yang bertiup dari arah barat ini, ada di sini. Kalau angin yang membawa apa? Awan yang berisi hujan itu. Kenapa dia membawa awan berisi hujan? Karena di sini lautan luas. Lautan samudra ini samudra apa? Pasifik di atas ini. Samudra Pasifik di atas ini. Terus ini laut Cina Selatan ini laut luas, laut bebas ini. Itu yang dia bawa apa? Apa? Awan-awan hujan itu, awan kumulus itu dia bawa ke sini. Makanya di Indonesia ini musim hujan. Jadi kalau angin barat itu biasa musim hujan. Kalau angin timur sebaliknya. Kenapa angin timur sebaliknya? Kalau di angin timur itu kenapa dia tidak bawa hujan? Karena di bawahnya ada Australia. Australia itu apa? Di negara Australia itu. Di negara Australia itu banyak yang ada yang namanya gurun gobi. Itu gurun pasir. Gurun pasir. Di sini benua besar nih. Jadi laut itu mungkin jatuh sepangkal sini ya. Dia jatuh di apa gurun sana. Air hujan. Jadi dia tidak tembus sampai di Indonesia sini, sampai di Asia Tenggara sini. Itu angin muson. Muson timur maksudnya. Kalau muson barat sebaliknya itu hujan. Hujan dia bawa ke sini. Karena ini apa? Samudra besar ini. Lautan luas bebas ini. Jadi kalau dia bawa dari sini, tiup ke sini, hujan. Dia bawa tempat air hujan ke sini. Dia kasih jatuh di Indonesia, pokoknya di area sekitar sini juga. Itu angin muson barat. Kalau angin muson timur itu dia memang dari tempat gersang, jadi angin itu dari tempat gersang, jadi dari apa? Di Australia ini kan ada namanya gurun gobi. Gurun gobi itu gurun yang paling besar di Australia itu. Jadi kalau angin tiup ke sini, pasti musim kering. Sini kering. Angin kering saya bawah. Begitu penjelasannya. Sampai sini sudah paham atau belum paham? siap Guru. Sudah Pak Guru. Siap. Pak Guru, penjelasan kalian Mengerti. mengerti atau tidak? Mengerti kah? Mengerti. Oke, Mengerti Pak Guru, mengerti. lanjut ya. Nah ini. Yang tadi saya bilang toh, yang Pak Guru bilang toh, ini Myanmar bagian utara sini. Ini yang beriklim subtropis, pangkal ini saja. Pangkal ini saja ini. Ini yang beriklim subtropis. Kalau yang lain di bawah ini semua tropis. Beriklim tropis. Di bawah ini. Tropis. Kalau subtropis pangkal di atas ini. Nah, terus kondisi geologi ASEAN itu bagaimana? Negara ASEAN itu bagaimana? Tapi sebelum kita masuk, kondisi geologis ASEAN itu apa? Geologis dulu, kata geologis. Tidak tahu geologis, percuma ya. Kita masuk belajar, tapi tidak ada masuk di otak. Kondisi geologis ASEAN. Ada yang bisa kasih tanggapan untuk kondisi geologis ASEAN ini? Mungkin Liz Delviana. Geologis itu apa? Geologi, dari kata dasar geologi. Belum tahu, Bu. Oh, Liz belum tahu ya. Kalau anak Lili, Pertanyaannya bagaimana Pak Guru? aduh anak Lili tidur kapan? Kondisi geologis itu bagaimana? Itu apa maksud dari kondisi apa kata geologi? Geologi, kata dasar geologi saja. Sebelum kita masuk ke penjelasan inti toh. Kondisi geologis itu mungkin berkaitan dengan
letak suatu wilayah begitu Pak Guru. Ya, betul. Ditambahkan sedikit, ada yang bisa tambahkan sudah pas, tapi ada yang bisa tambahkan sedikit. Ada yang bisa tambahkan di punya kalimat, ini sudah mulai mendekati. Pak Guru, menurut saya itu letak astronomis Saya guru. berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Ya, itu Evan punya toh. Kalau yang lain? Pak Guru, saya Pak Guru. Oh ya, apa? Kalau menurut saya geologis itu berbicara tentang bumi dan segala isinya di dalamnya seperti manusia, tumbuhan, hewan dan lain-lain. Benar. Anak Terima John punya kasih, Pak jawaban Guru. benar. Tepuk tangan di tempat saya. Pas. Itu. Itu kondisi geologi. Tapi kalau kaitan konteksnya dengan ASEAN itu berkaitan dengan letak. Jadi kondisi geologis itu mesti dilihat dari struktur batuan yang ada di negara-negara ASEAN itu. Struktur pembentukannya. Di ASEAN punya itu bagaimana? Kita lihat dulu ya. Ya ini. Letak geologis Asia Tenggara itu merupakan letak sebuah wilayah yang dilihat dari struktur serta komposisi batuan pembentukan bumi. Secara geologis, kawasan Asia Tenggara dilalui rangkaian pegunungan Pak muda. Guru, slide-nya kurang ini. Ya, bagaimana? Oh yo, tadi slide-nya kurang ini, jadi kita hampur sekali begitu. Aduh, ya sudah lanjut ya. Yo, ya sudah Guru, lanjut. Jadi begini, secara geologis itu kawasan Asia Tenggara dilalui rangkaian pegunungan muda Mediterania yang berasal dari Himalaya. Himalaya itu di mana ya? Mungkin di apa? T2 kah? Ya, terus Arakan Yamas serta berasal dari Himalaya, Arakan Yamas serta Kepulauan Banda. Selain itu, kawasan Asia Tenggara juga dilalui pegunungan Sirkum Pasifik yang berasal dari Amerika Serikat, Jepang, dan Filipina. Oke, kita lihat gambarnya. Ini toh, tadi pegunungan Buddha ada sini. Pegunungan Buddha Himalaya ada ini. Ada yang bisa kasih pendapat soal gambar ini? Ada yang bisa kasih pendapat? Mungkin Rafiana? Atau yang gambar Doraemon putih manin? Nier. Halo? Tidur kah? Halo Pak Guru. Hadir. Hari hadir. Oh ya, bagus. So, mungkin Rafiana bisa lihat dari gambar ini, Rafiana bisa tangkap apa yang dari gambar ini? Apa yang bisa jelaskan, Rafiana jelaskan dari gambar ini? Pak Guru belum tahu juga. Oke, baik. Mungkin dari anak John bisa jelaskan dari apa yang dari gambar ini, bisa jelaskan apa dari gambar ini? Apa yang John lihat dari gambar ini dan tangkap? Pak Guru, itu gambar peta, Pak Guru. Oke, gambar peta. Kalau anak Eban? Peta juga Pak Guru. Peta saja. Ini peta apa ini? Gambar peta jalur Pak Guru, saya Pak Guru. pegunungan. Oh, Saya ya, Pak Guru. bagus. Kalau yang saya lihat dari slide yang Pak Guru tampilkan itu adalah sirkum atau jalur arah sirkum gunung api Pak Guru. Iya, benar. Gunung api yang ada di dunia. Jadi lajur-lajur gunung yang termasuk dalam jalur-jalur gunung api begitu Pak Guru. Kayak misalnya di Indonesia begitu. Ya, benar. Yo, makasih. Krispin pun jawaban benar. Luar biasa, Krispin ini anak pintar deh. Luar biasa. Oke. Memang Ya, pintar. jadi sini. Ya, jadi ini.
Jadi Asia Tenggara itu ini. Kawasan Asia Tenggara itu dilalui rangkaian pegunungan muda Mediterania. Pegunungan muda Mediterania ada di sini. Ini pegunungan muda Mediterania itu, pegunungan Himalaya itu. Sirkum Mediterania kayak itu. Kata lainnya sirkum Mediterania. Ya, kenapa paling susah sekali. Sirkum Mediterania itu. Ini sudahnya. Kalau sirkum Pasifik ada nih. Sirkum Pasifik itu apa? Sirkum Mediterania itu apa? Jalur-jalurnya gunung api. Ya, jadi ada Asia Tenggara tuh, itu merupakan kawasan yang paling banyak gunung api. Sini. Nah ini lebih jelas lagi. Ada ini. Ini lebih jelas. Mungkin ada yang bisa kasih tanggapan itu tentang gambar ini. Dari anak John juga. Anak John, anak Evan, anak Monica, Lily. Bisa kasih tanggapan tentang gambar ini. Tadi kan gambar ini. Sekarang lebih ke persempit dia ke sini. Oh, Pak Guru, coba saya ini lagi Pak Guru, menurut saya Pak Guru. Ayah Jadi- baik anak. Lalu kalau dari saya misalnya dari bawah lempeng benua Australia itu. Jadi dia mengarahnya, Pak, bukan mengarahnya tapi arah lajur sirkum gunung apinya itu yaitu dari lempeng Australia tembus ke putaran ini apa nih? Serawan apakah? Sabar, Sirkum mana Pasifik. Indonesianya nih? Ini. Iya, sirkum Pasifik tembus ke Papua. Oh iya, dari ala Australia tembus ke Papua, terus mengarah lagi kembali ke itu tadi Ini. Pak Guru, slide yang sebelumnya yang itu. Terus nanti tembusnya itu di semua ini di apa benua pulau apa nih? Pulau Yang mana Sulawesi ini? terus ke Sulawesi ini. ya Sulawesi terus arahnya nanti intinya ini sirkum dari sini yang dari Australia ini tembus ke seluruh bukan seluruh tapi hampir seluruh ke pulau yang ada di Indonesia tapi terlebih khususnya itu ke arah Pulau Sulawesi terus Pulau Jawa sama mungkin bagian selatan dari Pulau Sumatera itu mungkin yang dimaksud dengan sirkum Mediterania begitu Pak Guru. Ya, sirkum Mediterania itu dari sini. Dari sini. Kalau dari gambar besar ada sini. Ini sirkum Mediterania. Oh iya. Ini jalur gunung api. Iya. Iya. Kali ini jalur gunung api ada ini. Siapa Guru? Kalau ini Siap, namanya siap. busur dalam. Busur dalam ini banyak gunung api dari sini. Ini Oh, busur iya. luar. Sebutannya busur luar. Iya. Nah, ini. Luar. Berarti Kalau kalau yang ini dari bawah lempeng benua Australia itu besar luar Pak Guru toh? Kalau ini lempeng benua, kalau ini Atau? lempeng samudra. Lempeng samudra itu di laut. Kalau benua itu dia lebih tebal karena dia daratan. Dia berbentuk daratan begitu. Dia lebih tinggi. Jadi kalau dia bertemu tuh macam begini. Apa? Begini toh. Bisa jelas kan? Begini toh. Bisa. Begini. Iya. Ini lempeng benua. Lempeng benua yang di atas, lempeng samudra di bawah. Jadi begini. Nah, Iya. begini. Jadi kalau baku ketemu paling nanti ini naik jadi gunung api. Kalau baku ketemu toh, nanti di atas ini jadi gunung api. Iya. Terus kira-kira kalau lempeng benua Australia ini bergerak itu kira-kira dampaknya ke lebih khususnya itu ke wilayah-wilayah ASEAN itu seperti apa Pak Guru? Kalau lempeng benua Australia ini bergerak, semisal kalau bergerak. Lempeng itu selalu bergerak setiap tahun. Jadi setiap tahun itu lempeng Australia dia bergerak mendekati Papua 5 cm. 5 cm. Iya. 5 cm saja bukan meter, 5 cm. 5 jengkal itu 5 jengkal. Setiap tahun dia bergerak. Mungkin dari hampir 1000 tahun kemudian baru bisa bersatu ke apa. Itu dia. Iya. Tapi maksudnya kira-kira ya. Kira-kira ada dampaknya ke tidak Pak Guru untuk kita ya, punya wilayah, kita punya negara? Ya, dampak itu ada 2, dampak positif, dampak negatif. Dari yang gambar yang ada pasti ada gambar dampak negatifnya. Dampak negatifnya sudah pasti toh gunung. Iya, sudah pasti ada gempa bumi, tsunami. Itu dari apa? Dari faktor ini. Dari gerakan ini. Iya.
Ini bisa menyebabkan apa? Tsunami dan gunung api. Gempa ini sih. Di Asia Tenggara. Siap Pak Guru. Nah, ini dampak negatifnya ini. Gempa, tsunami, Oh, siap Pak Guru, siap. gunung api. Itu dampak negatifnya. Terus dampak positifnya apa? Ada yang tahu? Dampak positif dari ini. Lempeng-lempengan ini. Barang ini. Ini punya dampak positif juga. Dampak positifnya apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa jelaskan mungkin punya dampak positifnya apa pengetahuan tentang itu sedikit? Anak Lili mungkin bisa kasih tahu dampak positifnya. Halo. Halo Pak Guru. Ya, dampak positif ada ke tidak? Dampak positif, mungkin menurut saya kalau dampak positif dari pertemuan-pertemuan lempeng itu mungkin akan ada daratan baru mungkin akibat dari salah satunya. pertemuan lempeng. Betul. Ada lagi? Mungkin seperti begitu saja dulu Pak Guru. Dari Raffiana mungkin? Bisa kasih tanggapan? Tidak ada Pak Guru. Ya sudah. Kalau Monica mungkin bisa kasih tanggapan sedikit. Iya Pak Guru. Kalau dari saya apa dampak positif dari terjadinya gempa bumi itu apa masyarakat apa terbentuknya lahan baru begitu. Lahan seperti apa? Begitu, Kok tertawa nih? Lahan baru seperti apa? Daratan baru bilang. Iya begitu sudah Pak Guru. Kalau Pak Guru, Ya, kalau dari saya Pak Guru mungkin untuk dampak positif dari misalnya dari letusan gunung api Pak Guru, kan ada iya benar. letusan vulkanik tuh. Jadi kalau dari saya dampak positifnya itu ini abu vulkaniknya itu kayak bisa bikin tanah jadi subur, Benar terus sekali. ya bisa bikin tanah jadi subur sehingga apa yang kita tanam itu kayak subur semua begitu Pak Guru. Tetapi ada tapinya Pak Guru. Maksudnya mungkin Ya, tidak semua kawasan yang terkena itu kan ini mempunyai mempunyai kadar abu vulkanik yang sama dengan yang tempat lain. Jadi mungkin tingkat kesuburan tanahnya juga berbeda Pak Guru. Sehingga itu iya, berpengaruh benar. terhadap apa yang kita tanam atau apa yang masyarakat tanam di daerah yang ada abu vulkaniknya begitu Pak Guru. Oh iya, betul juga. Itu kan terus dari pengalaman. Tadi di kampungku ada gunung api tuh. Iya Pak Guru, ada Pak Guru. Itu beberapa tahun yang lalu. Evoluto kah? Iya. Meletus sana. Iya, itu Pak Guru, betul sekali Pak Guru. Oh, ya, betul juga. Jadi dampak negatif dampak positif itu ada dampak positifnya itu seperti apa? Munculnya apa? Daerah-daerah tambang baru, Iya, daerah-daerah tambang baru. Seperti apa? Minyak bumi, gas alam itu bisa muncul. Dia muncul ke permukaan bumi. Jadi negara-negara di Asia Tenggara itu punya banyak daerah tambang. Contohnya saja ada ini. Nah ini. Contohnya saja apa? Brunei Darussalam dia punya minyak bumi dan gas alam. Itu karena apa tadi? Karena pertemuan lempeng tadi pertemuan lempeng akibat dari pergerakan itu, Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania itu. Dampak negatifnya ya gempa atau gempa, tsunami, tapi positifnya juga ada. Selain dari negatif kan juga ada ya. Dikasih sesuatu pasti ada hikmahnya. Hikmahnya ini sudah di negara-negara Asia Tenggara tuh punya banyak minyak bumi di Brunei Darussalam dan gas alam. Terus Filipina tuh punya biji besi, itu kan barang-barang tambang semua dari perut bumi. Kenapa bisa ada? Itu karena yang tadi saya bilang, apa? Pergerakan lempeng itu. Pergerakan lempeng membuat apa? Mineral-mineral yang ada di dalam tanah itu bisa keluar. Contohnya saja Papua punya emas, toh.
itu kan pergerakan lempeng. Nah, Indonesia punya gas alam, emas, perak, timah, dan lain sebagainya. Kamboja juga punya biji besi, dan lain sebagainya. Pokoknya negara-negara ASEAN itu punya apa barang tambangnya sendiri. Barang tambang itu karena apa? Yang tadi dibilang itu. Karena itu jalur pegunungan tadi, jalur sirkum Pasifik dan Mediterania tadi. Itu yang menyebabkan daerahnya itu. Selain itu juga pergerakan lempeng, seperti lempeng Indo-Australia yang tadi mana ada? Nah, ada nih. Indo-Australia ini lempengnya maju, dia bergerak maju. Kalau ini bergerak mundur. Nah, dua lempeng ini toh, lempeng Pasifik dan lempeng Australia itu, waktu tumbuh begini makanya muncul ini. Pegunungan tengah ini. Karena baku lawan tadi saya bilang. Baku lawan. Nah ini. Jadi kalau baku tumbuk begini, nah baku tumbuk begini toh, pasti ada satu yang menang, satu yang kalah. Lempeng Benue menang biasanya. Lempeng Samudra biasa kalah karena apa? Dia kalah itu akan buat apa? Pegunungan seperti ini. Di sini dia jadi pegunungan macam sini. Nah ini. Yang ada di gambar ini. Bisa di gambar toh? Di gambar, ada di gambar. Ada sini. Ini yang menyebabkan jadinya pegunungan tengah Papua. Itu karena tumbukan lempeng Samudra Pasifik dan lempeng lempeng Australia. Lempeng benua dan lempeng Samudra. Baku tumbuh. Baku tabrak begini. Itu yang menyebabkan adanya pegunungan tengah di Papua. Nah, ini juga. Kalau di sini juga ada lempeng kecil, tapi ini lempeng kecil itu namanya lempeng Filipina. Nah, ini lempeng Filipina di sini. Itu lempeng kecil saja. Kalau lempeng besar ini 1, 2, 3, 4. Jadi lempeng kecil ada 5. Ini lempeng Filipina tapi tidak kelihatan. Nah, itu dampak positif tadi dong. Itu sudah dampak positifnya. Usaha habis ini. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya tidak sebelum kita kesimpulan? Sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya? Pak Guru, saya mau bertanya di yang tadi. Pak Guru. Bertanya di mana? Pak Guru. Di mana? Ini? Yang tadi Pak Guru bilang, bukan, perbukitan muda kah apa tuh, Pak Guru? Oh, ini kah? Ini yang dimaksud perbukitan muda ini. Ini kah? Pegunungan Buna ini. Pegunungan muda. Ya? Pegunungan muda, iya, pegunungan kan? muda, Pak Guru. Pegunungan muda. Iya, Pak Guru. Itu kenapa disebut pegunungan muda, Pak Guru? Saya masih kurang pintar paham sekali dengan itu, Pak Guru. Pintar, pertanyaan yang bagus. Ya, jadi ini rangkaian pegunungan muda itu hanya sebuah istilah. Istilah lain juga ada, itu namanya sirkum Mediterania. Ini yang berasal dari Himalaya. Himalaya itu mana? Ada di pegunungan Himalaya ini. Ini yang disebut rangkaian pegunungan muda tuh ada sini. Ini nih. Ada bagian sini. Ini disebut rangkaian pegunungan muda atau jalur sirkumnya Mediterania punya bagian sini. Begitu atau masih kurang puas? Kalau kurang puas nanti Crispinus bantu jawab. Sudah, Pak Guru, sudah. Ya, Pak Guru. Siap. Sudah. Ayo. Ada lagi? Pak Guru, Ya. saya mau tanya bagian yang iklim muson kayak yang tadi tuh penjelasan tadi. Iklim muson? Iya. Itu kira-kira dampak dari iklim itu untuk kehidupan tuh untuk manusia itu apa ya, Pak Guru? Ya, kalau iklim muson itu iklim yang hanya khusus untuk Asia Tenggara saja, tidak semua. Itu memang iklim tropis tapi dia dikhususkan untuk Asia Tenggara. Karena kenapa? Karena letak geografinya itu berada
antara dua benua dan dua samudra. Itu yang menyebabkan iklim di Asia Tenggara itu berbeda dengan iklim tropis di negara-negara lain, seperti Brasil contohnya, itu beda. Kalau di Asia Tenggara itu seperti ini. Dia punya iklim kan sendiri. Kalau dari sini berarti sini musim hujan. Kalau angin dari timur musim panas, karena ini angin kering. Kalau dari sini angin barat berarti musim panas. Musim panas, musim hujan. Karena dia bawa air. Air yang membawa awan air. Angin yang membawa awan air. Sehingga terjadi musim hujan di sini. Terus aku mau tanya, kalau sudah begitu kenapa di Papua, di Jayapura ini macam hujan setiap hari? Kalau Indonesia pada umumnya itu 6 bulan sekali toh. 6 bulan sekali musim hujan, terus di panas juga begitu 6 bulan sekali. Tapi kenapa di Papua itu beda sekali, khususnya di Jayapura sini? Pak Guru, kalau dari saya Pak Guru, kalau di Jayapura sendiri kenapa bukan di Jayapura tetapi pada umumnya di Papua, kenapa lebih sering hujan dibandingkan daerah-daerah lain? Kalau dari saya karena letak geografis Pulau Papua yang berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik, Pak Guru. Ya, pintar sekali. Itu jawaban tepat. Itu jawaban tepat. Memang ya. Itulah yang menyebabkan dia musim hujan terus. Itu salah satu faktor. Jadi kalau semakin dekat dengan laut itu musim hujan tebal, karena ini lautan bebas nih, Pasifik ini, lautan besar. Makanya musim hujan dia macam tidak kenal musim. Kalau mau hujan setiap tahun, sepanjang musim, sepanjang hari dia sepanjang bulan tetap musim hujan saja. Ya musim hujan bisa turun saja. Kalau di daerah lain macam di sini itu 6 bulan sekali. Ini sini. 6 bulan hujan, 6 bulan hujan betul. Kalau 6 bulan panas, ya panas betul-betul sini. Tidak hujan selama 6 bulan. Tapi kalau di Papua Selatan, beda. Itu di Papua bagian utara memang seperti itu, karena dekat dengan samudra Pasifik. Tapi kalau di bagian selatan sini, itu sudah lebih dekat dengan Australia, makanya lautan ini lautan sempit ini, bukan lautan luas macam di Pasifik begini. Nah, ini kan lautan bebas ini. Kalau bukan sini, lautan sempit ini. Jadi musim hujannya kecil. 6 bulan sekali dia sudah ikut seperti orang-orang Indonesia bagian barat sini. 6 bulan sekali. 6 bulan hujan, 6 bulan panas. Di Papua Selatan sini. Coba tanya teman-teman yang memang sekolahnya di Merauke begitu. Pasti mereka jawaban seperti itu. Kalau 6 bulan panas, ya panas betul. 6 bulan hujan, ya hujan betul. Makanya di sini ada banyak padang rumput. Begitu penjelasannya. Anak Lili bisa puas atau kurang puas? Jelas, Pak Guru. Kalau kurang jelas, tanya itu. Om Eban itu. Nanti dia akan jelas. Ada yang mau tanya lagi atau sudah selesai? Rafiana mungkin? Tidak ada, Pak Guru. Tidak ada? Kok ada supaya dia ada tuh? Guru. Ya, mungkin Rafiana bisa kasih kesimpulan dan itu sudah belajar tuh. Sudah tahu tuh. Sudah jelas tuh Pak Guru penjelasan. Bisa kasih kesimpulan begitu. Apa yang kau dapat hasil penelitian dari awal sampai akhir tadi? Sudah mau berakhir ini. Apa yang anak dapat buat kesimpulan? Halo, Rafiana. Halo, Pak Guru hadir. Yo. Bisa buat kesimpulan? Ya. Itu yang Pak Guru tanya, bisa kesimpulannya. Kesimpulan apa yang bisa diambil? Atau mungkin Lili bisa bantu teman Rafiana itu buat kesimpulannya. Untuk kesimpulan, mungkin yang kita pelajari hari ini dari awal tuh, jadi salah satu yang mempengaruhi iklim suatu wilayah adalah
garis khatulistiwa begitu Pak Guru. Garis lintang. Ya, garis lintang maksudnya. Lanjut. Terus ada satu iklim yang secara khusus ada di daerah tertentu, iklim muson yang tadi Pak Guru baru jelaskan itu. Ya, itu iklim muson betul. Lanjut. Terus kondisi geologis suatu wilayah itu punya dampak positif dan dampak negatif. Begitu Pak Ya, Guru. benar. Sudah. Mungkin gitu Pak Guru ya. Ya, terima kasih. Gitu, itu juga betul. Mungkin ada yang bisa tambahkan, Crispinus mungkin. Mungkin Crispinus bisa tambahkan. Atau Monica mungkin. Halo Monica. Ya Pak Halo. Guru. Yo, bisa tambahkan sedikit. Aduh, dari tadi saya tidak dengar Pak Guru, saya punya jaringan keluar masuk terus ini. Oh ya, baik sudah kalau begitu. Ya, jadi begitu. Jadi setelah kita mempelajari barang ini toh, iklim dan geologis negara-negara ASEAN itu, kita bisa tahu bahwa negara ASEAN itu memiliki dua iklim, yaitu iklim tropis dan iklim subtropis. Tapi mayoritas negara-negara ASEAN itu beriklim tropis. Hanya Myanmar bagian utara saja yang wilayahnya beriklim subtropis. Subtropis dan tropis itu mempunyai perbedaan dan persamaan. Persamaannya apa saja? Persamaannya itu sama-sama memiliki musim hujan, musim panas. Tapi perbedaannya itu musim subtropis itu peralihan. Itu dia sebuah peralihan begitu. Jadi dia beralih dari musim panas musim penghujan dia musim panas. Terus ada juga dia dapat dengan iklim subtropis, iklim sedang itu, iklim sedang dia punya musim juga masuk ke iklim subtropis itu. Tapi dia tidak seintens iklim sedang, dia seintens iklim sedang yang 4 musimnya sudah sesuai siklus begitu. Jadi iklim subtropis itu dia ada di tengah-tengah. Ini mau bilang musim tropis juga tidak, mau bilang iklim sedang juga tidak, karena dia memiliki 4 musim, tapi hujannya mungkin 1 tahun 1 kali begitu. Terus musim salju juga begitu, mungkin 1 tahun bisa turun 1 kali saja, atau mungkin tidak turun sama sekali. Itu untuk iklimnya. Sedangkan untuk letak geologinya, Indonesia dan Asia Tenggara itu berada di dua benua dan 2 samudra, berada di posisi silang begitu. Ya, posisi ini juga mempengaruhi terjadinya banyak gunung api begitu, karena di lalu ada 2 sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Itu ada jalur-jalur gunung api. Itu yang menyebabkan daerah-daerah di Asia Tenggara itu banyak gunung api. Jadi di Asia Tenggara itu memiliki gunung api sebanyak 144. Itu merupakan kawasan, dan itu merupakan yang terbanyak di dunia. 144 gunung api. Ya, jadi kira-kira sampai itu saya apa kesimpulannya. Mungkin Pak Guru bisa absen kah? Ya Pak Guru. Ya, Pak Guru Siap absen Pak Guru. sebentar. Iya Pak Guru, siap. Bahan bertubuhi hadir ke tidak nih? Anak rajin hadir Pak Guru. Oh ya, hormat, bagus. John Wilson Sembai. Halo John tidur kah? John pu jaringan tidak bagus Pak Guru, dia pu kampung jaringan kurang bagus Pak Guru. Oke, baiklah kalau begitu. Berarti hadir saya. Crispinus hadir toh? Hadir Pak Guru. Oke, baik. Lili Hadir. oke. Israfianawar Hadir Pak Guru. Monica. Hadir Pak Guru. Oke, baik, semua hadir ya.
Siapa yang tidak hadir kah hari ini? Yang tidak hadir siapa kah? Ngamel Pak Guru. Oh, Yohanes Ngamber, betul. Yohanes Ngamber. Siapa lagi? Mega tuh? Oh ya, betul. Bambang. Bambang, oh iya, Bambang juga. Oke, baik. Ya, sebelum kita akhiri, ya kita kan kemarin kan sudah belajar tentang ini, letak dan luas wilayah. Letak, luas, iklim. Hari ini kita belajar tentang iklim dan geologinya Asia Tenggara. Untuk minggu depan nanti kita belajar tentang ini. Tema terakhir di topik ini. Rupa bumi, tata air, flora dan fauna di Asia Tenggara melalui peta rupa bumi. Ya, jadi itu sudah materi kita pada hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, tolong semua buka kamera, kita aktifkan supaya baru bisa screenshot kayak ini. Jadi bukti untuk ibu. Saya mau tolong aktifkan kamera dulu. Oke, kita print screen ya. Oke, sudah. Terima kasih. Ya, jadi teman-teman, terima kasih untuk partisipasinya. Kabar seperti barang ini di mana? Iya, matikan itu. Menonton terus intuan ya. Pak Guru, apa kabar Pak Guru? Baik. Pak Guru masih record Berhenti kah? record di mana? Kayaknya Pak Guru padam dulu. Sudah biar Tadi lain. Lain kasih masukan dulu. Baik. Masukan di ibu nonton juga kah? Iya, tidak apa-apa, kasih masukan saja. Oh my. Itu masukan untuk saya bagaimana? Apa yang kurang? Kayaknya aku sudah baik. Ya, saya sudah baik ya. Cuma Sudah baik. kayaknya di awal tuh kok belum cek ini nih siswa kayaknya. Siswa mungkin harus pakaian rapi gitu. Benar, betul juga ya, saya tidak itu. Hanya itu saya suruh kalian kasih aktif kamera. Cuma akhirnya saya suruh kalian kasih Iya aktif kamera. betul. Ya. Iya, Terus di Pak akhir Guru aku absen belum dari kasih awal. aktif. Iya, saya lupa jadi Pak Guru absen dari awal. Tidak. Kalau absen itu bisa di akhir, bisa di awal. Itu kan tergantung ininya, Pak Gurunya. Iya, Tidak ada Pak Guru gitu. PRPT saja. Saya punya RPP Iya, itu toh. ke awal tapi saya lupa jadi kasihnya kita akhir tadi. Oh iya. Tapi yang sebenarnya tidak jadi soal sih, maksudnya kalau tidak apa-apa kalau absen dulu atau tidak pas mau selesai baru absen itu tidak jadi soal sebenarnya. Baik juga. Tapi kalau Terus memang yang di lain? RPP-nya di awal ya tidak apa-apa sih. Mungkin bisa diperbaiki itu saja. Mungkin tanggapan dari teman-teman lain coba mungkin tampil bagaimana ini? Satu kalimat jelas ke tidak kalian mengerti atau tidak? Ya, mengerti. Kalau untuk Jelas. dari saya sih, kalau dari saya untuk penjelasannya sih bagus. Mungkin ya apa ya? Ya dibaguskan lagi, lebih bagus lagi. Iya, gitu. kayaknya sudah bagus. Sudah bagus tapi kalau lebih baik lagi kalau diperbaiki lagi Iya, kedepannya lebih ini lagi toh. Memang untuk yang tadi bagus, maksudnya lebih bagus lagi kalau diperbaiki di ini lagi, dikoreksi lagi mungkin. Rasa-rasa tadi ada yang kurang gitu ya, kedepannya dirubah lah begitu. Benar. Terus juga. Banyak kan. Terus ini pendahuluannya, pembukaan tadi seperti yang Lili bilang toh. Kalau bisa ini tadi kan pembukaannya kayak tidak terlalu
Iya, kayak terlalu buru-buru begitu. Kan sebenarnya kalau pembukaan itu kalau lama juga bisa ini agak makan waktu sedikit lah. Biar penjelasan nanti tidak terlalu penjelasan intinya tidak terlalu ini juga, tidak terlalu lama gitu. Iya benar. Daripada pusing. Ya kalau dari saya sih seperti itu saja. Tapi selebihnya bagus, keren. Sudah cocok jadi peguru. Iya sudah menurut saya itu saya kata macam aku kaku begitu gagap kak. Itu yang Iya, kurang kalau juga itu ya. sih. Iya, kalau itu sih. Tapi selebihnya keren. Panik karena panik jadi. Iyalah, Tapi juga kan harus perpan- maja tidak sesuai dengan RPP ini Tuhan. Maja tidak sesuai dengan RPP. Karena apa? Saya RPP terus kasih video tapi aduh, saya lupa jadi. Orang lewat nih. Oh. Harusnya kalian nonton video dulu. Saya harus bikin RPP tidak sesuai lagi. Sudah biasa. Ibu lihat baru koreksi saja. Oke, begitu ya teman-teman. Mungkin kalian bisa istirahat saja, mau istirahat. Terima kasih untuk partisipasinya. Siap. Yo, Hormat. terima kasih. Pak Guru, nanti Pak Guru sharing itu Iya. screenshot yang Pak Guru screen. Iya, di grup. Mas itu sudah, sudah. Saya kayaknya sudah Iya. Iya Pak, buat kita gaya Screenshot dulu. terakhir. Sabar sini Yo, siap. Sabar. Kasih Udah, aktif kamera. Monika itu suka mati kamera tuh kan? Screenshot ulang. Oh. Screenshot ulang kan? Gaya dulu. Sudah. Sabar, pasti ulang. Sudah. Satu, bukan gaya dulu. Sabar. Saya taruh HP baru. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi sabar. Saya kasih masuk di diramin dulu. Sabar ini. Jangan lari. Nanti screen kalian lagi. Guru. Satu kali ya. John mana? John di belum ada nih. Dia tidur kayaknya. Bah, kamu tuh. Kamu sebentar tuh. Oh iya. Belum jadi sorry. Sudah kelihatan. Sebentar berfoto. Ya. Aku 1, 2. berfoto. Kamu lihat jabatan itu. Sini lagi. 1, 2, 3. Oke, sabar. Saya pastikan step babak dulu baru kamu keluar. Oke. Selamat malam, terima kasih. Oke, sudah teman-teman. Selamat malam. Terima kasih. Dah semuanya, selamat malam. Malam, dah. Besok jumpa besok pagi. Selamat malam. Selamat malam. Besok di kampus.